Selamat siang Tribuners, kembali lagi ke Travel Update bersama saya Larasati Putri. Nah, Tribuners, masyarakat Lombok ini punya tradisi unik saat melakukan ziarah ke makam Loang Balok di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat nih. Selain melakukan ziarah makam, zikir dan doa, pengunjung di makam ini juga punya kebiasaan mengikat akar pohon beringin yang tumbuh di makam keramat tersebut. Biasanya yang mengikat akar adalah sepasang kekasih. Nah, mereka mengikat sembari berdoa supaya keduanya berjodoh. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, Sirtu. Selamat siang, Sirtu. Selamat siang. Selamat siang, Larasati Putri. Baik, Sirtu bisa dijelaskan di mana lokasi makam Loang Balok ini? Ya, makam Loang Balok ini sendiri terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram. Bagi Anda yang pernah berkunjung ke Lombok dan jalan-jalan ke Pantai Tanjung Karang, tentunya Taman Loang Balok ini cukup terkenal. Lokasinya cukup strategis di dekat jalan besar, masuk dalam jalan lingkar selatan Kota Mataram. Jadi aksesnya cukup dekat dari beberapa pusat pemerintahan yang akan dikembangkan di daerah ini. Dan persis berada di seberang dari Pantai Tanjung Karang, jika Anda pernah main ke Kota Mataram, Putri. Oke, baik. Sirtu, apa saja biasanya aktivitas masyarakat saat datang berziarah ke makam Loang Balok ini? Ya, makam Loang Balok menjadi salah satu destinasi wisata religius yang ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat tradisional Lombok yang ada di Nusa Tenggara Barat ini kerap mendatangi makam ini untuk berziarah. Tentu di ziarah makam itu disertai dengan doa. Di sini juga ada tempat khusus bagi para peziarah untuk melakukan zikir setelah mengunjungi makam ini. Dan disinilah makam ini sendiri terletak di antara makam ini tumbuh pohon beringin yang cukup besar, dan inilah yang menjadi letak keunikan dari makam keramat ini. Jadi di makam ini ditumbuhi pohon beringin besar, sehingga akarnya yang banyak itu ketika selesai zikir dan doa, warga kemudian mengikat akar pohon beringin ini dengan disertai dengan doa atau nazar dengan berbagai keinginan. Misalnya ketika salah satunya ya ingin bersama pasangan gitu, ketika ingin punya hajat untuk menikah suatu saat, mereka pasti mengikat di sini. Itu tradisi. Di samping itu juga pada hari-hari tertentu, misalnya pada musim haji atau ketika musim Lebaran Tahupat, 1 minggu setelah hari Idul Fitri, makam ini pasti akan penuh dengan peziarah. Warga biasanya membawa makanan atau sajian dari rumahnya dan makan bersama di kawasan ini. Demikian, Baik. Putri. Sirtu, siapa saja orang yang mengikat akar pohon beringin di makam Loang Balok ini? Iya, jadi tidak semua peziarah sebenarnya mengikat akar pohon beringin di tempat ini, cuman beberapa orang yang punya nazar atau sekedar karena ini menjadi kebiasaan ya dari turun-temurun, setelah mengunjungi makam ini kemudian mengikat akar di sini dengan nazar tertentu, termasuk dengan pasangan calon istri misalnya, itu biasa dilakukan. Nah, mereka kemudian akan membuka lagi ikatan itu jika telah menikah di kemudian hari. Nah, itu yang dilakukan para pengunjung di sini. Tapi tidak semuanya juga. Ada juga yang sekedar datang berziarah biasa, zikir, kemudian makan bersama dan rekreasi di kawasan pantai yang ada di sebelah barat makam ini. Baik, bisa dijelaskan sejarah singkat makam Loang Balok ini, Sirtu? Ya,
Sampai saat ini belum ada riset yang spesifik dikeluarkan oleh secara umum yang jelas terkait dengan sejarah makam ini, tapi dari cerita dari mulut ke mulut, dari turun temurun, di sini memang adalah salah satu makam ulama besar yang datang dari Timur Tengah yang pada zaman dahulu menyiarkan agama Islam, dan disinilah tempat beliau dimakamkan, sehingga masyarakat dari berbagai Lombok dari berbagai daerah itu datang ke sini karena percaya bahwa disinilah makam wali yang mereka yakini kealimannya dan bisa menjadi perantara ketika berdoa di sini akan lebih dekat dengan dengan ulama yang dahulu menyiarkan agama Islam pertama kali di zaman dahulu di Pulau Lombok. Demikian Putri. Oke, baik. Sirtu, terima kasih atas informasi dan waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tribuners, demikian travel update kali ini dari Lombok. Nantikan travel update selanjutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Saya Larsati Putri pamit undur diri. Selamat siang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.